Tuhan Yesus Kristus, salam penuh semangat, tetap bersukacita ya, karena sumber sukacita kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, channel Eli Salat kembali menghadirkan para narasumber yang mana mereka dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup, bagaimana mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, atau mereka mengalami suatu kuasa kesembuhan. Ada banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus itu tidak berubah kuasanya dari sekarang sampai selama-lamanya, ya. Dari waktu kita belum percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita ini sudah menerima suatu daulat, ya. Tuhan itu memberikan kedaulatan bagi kita. Cuma kembali lagi, kalau Tuhan izinkan saudara dipanggil untuk menjadi anaknya, menjadi muridnya, itu adalah anugerah yang terbesar. Ada banyak orang dipanggil, ya, tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Saudara jadi yang mana nih? Ya, kalau saja cuma dipanggil tapi nggak dipilih Tuhan, atau dipanggil dipilih, ya, langsung jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu pilihan di tangan saudara, ya. Nah, hari ini saudaraku, saya Eli Salat bersama narasumber saya yang mana mereka mengalami suami istri, ya, tapi saat ini saya ingin berdialog dengan yang wanita, ya. Saudara pasti tidak asing lagi kenal dengan Ibu Laura yang sangat diberkati Tuhan, diberkati lewat berkat-berkat Tuhan, ya, secara rohani, ya. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh bersama hidup dengan Tuhan, pasti Tuhan juga memberikan berkat pasangannya itu nyusul, ya. Karena apa? Dia katakan, cari dulu kerajaan Allah, ya, perkara-perkara rohani, nanti yang lain apa yang kita butuhkan pasti Tuhan tambah. Nah, saudaraku yang kekasih, siang hari ini saya ingin memberkati saudara lewat kesaksian Ibu Laura yang sudah hadir, ya. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana Ibu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Lalu apa sih yang membuat Ibu tertarik gitu, ya, dan apa juga yang membuat Ibu tetap bertahan gitu, padahal kan ikut Yesus harus pikul salib. Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang enak. Janjinya ketika kita mengalami penderitaan, mengalami proses, janjinya dia menyertai kita. Cuma menyertai, dia nggak langsung memberikan berkat bedebuk gitu, jatuh, enggak, ya. Nah, nanti Mbak Laura perkenalkan diri, asal dari mana, nama lengkapnya. Ya, silakan Mbak Laura sapa dulu di channel Eli Salat. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Laura Nik. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya dibesarkan di tanah transmigrasi. Saya lahir tahun 1985, dibesarkan di Kalimantan Tengah. Saya hanya mengenal papa, mama, dan 6 bersaudara, dan 3 merantau. Jadi sisa kami bertiga di rumah. Paman, bibi, kakek nenek saya tidak punya. Jadi itulah masa kecil saya. Kondisi rumah itu seperti neraka. Papa nggak pernah ada untuk saya, mama sering pukul saya karena mungkin kesulitan ekonomi, ya. Jadi seperti itu. Dan ibu saya itu buta huruf, papa hanya lulus sekolah rakyat atau yang disebut SR. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana saya bertumbuh serba kekurangan, baik pendidikan dan semuanya. Zaman waktu saya kecil itu belum ada listrik, TV, dan handphone juga pastinya belum ada. Dan bisa dibayangkan sepolos itu saya saat itu. Ketika usia saya 12 tahun, ibu mulai sakit-sakitan, dan karena medis waktu itu belum memadai seperti sekarang, ibu tidak tertolong. Lalu ibu saya wafat di usia saya 12 tahun.
singkat cerita, abang saya datang salah satunya untuk menghibur kami, dan saya pun sebagai adik ya kita bahagia dan tidak ada pikiran yang aneh-aneh, tetapi ternyata dia melecehkan saya secara seksual, dan itu pun ternyata sekongkol dengan kakak perempuan saya. Itulah awal penderitaan saya. Tetapi saya tidak berani untuk memberitahu papa, padahal papa ada tanya sih sebenarnya. Cuman kan saya sama papa itu tidak dilatih ya dari kecil untuk bicara, untuk ngadu, tidak terlatih di bagian itu, tidak punya hubungan baik. Jadi saya bingung gitu mau ngomong gimana. Dan ibu barusan wafat gitu. Saya tidak mungkin memukul papa 2 kali gitu dengan penderitaan dan penderitaan. Jadi saya memilih untuk diam. Setelah itu papa suruh saya kerja di pelabuhan. Tidak seberapa jauh sih dari rumah gitu ya. Saya kerja di situ, tetapi singkat cerita saya dijual sama bos saya yang saya anggap orang tua, saya cerita apa adanya gitu ya. Di situ saya ngerasa marah, murka. Saya bilang, oke lah, saya ekonomi tidak baik. Saya selalu diperlakukan seperti ini gitu ya. Kenapa nggak saya aja sekalian yang cari uang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke lokalisasi. Tapi saya bersyukur tidak lama ada seorang laki-laki menyuruh saya menikah saja dengan keponakannya daripada saya hidup di rumah bordir seperti itu. Saya pikir ya oke lah, mungkin saya nggak cinta sama keponakannya, tapi kalau dia baik mungkin lama-lama saya suka, begitulah pikiran saya, daripada saya melayani banyak laki-laki yang ya saya juga takut ya, saya juga takut lah pokoknya, namanya masih anak sepolos itu umur 12 tahun takut aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah tanpa cinta, umur 12 tahun belum tahu cinta. Ya. Menikah usia 12 tahun. Ya. Itu kira-kira SD kali ya sekarang nih ya. SD 12 SMP. tahun. Iya, saya sudah lulus SD berarti SMP. Iya. Itu jadi kategori masih kecil, apakah ada kesiapan gitu? Tahu nggak artinya menikah gitu? Enggak sih, enggak taunya. Cuman nekat aja gitu. pelarian diri dari kehidupan yang susah. Maksudnya biar apa? Apa namanya, ya, langsung memutuskan untuk menikah padahal nggak ada rasa cinta sama laki-laki itu gitu. Ya itu rasa takut di dunia malam kan, waktu masuk ke dunia malam dengan rasa marah ya. Ketika sudah di situ dengan kenyataan yang mengerikan, lebih takut lagi dan nggak berdaya gitu. Terus dengan putus asa menerima aja. Saya pikir wah saya harus menyelamatkan diri dari tempat ini, ternyata salah gitu kan. Tetapi ternyata ketika saya dari Kalimantan Tengah dibawa ke daerah dekat Surabaya, dia KDRT, diantar papa pulang, dia KDRT pukul saya, dan saya pun tidak berdaya, tidak ada pikiran untuk lari, apa ya, uang tidak ada, itu lain pulau jauh kan, saya cuma bisa diem. Tapi sekali lagi ada orang bilang gini, Dek ke rumah saya, suami istri bilang, dia kasih uang ke saya, kamu pergi, kami tidak rela melihat kamu diperlakukan seperti orang yang tidak punya nenek moyang seperti itu. Jadi saya bersyukur, wah senang ini ada pertolongan gitu ya. Saya pergi naik mobil, naik kapal kecil, baru ke Pelni yang besar. Tetapi sebenarnya di kapal yang kecil itu, saya udah ketangkep nih sama suruhan suami saya gitu kan. Tapi satu di antaranya bilang gini, lepaskan aja, masih kecil kasihan katanya gitu. Wah, saya bersyukur banget, saya terima kasih. Saya naik ke kapal besar, saking paniknya anak umur 12 tahun salah beli tiket. Harusnya ke Kalimantan Tengah, belinya ke Pontianak. Wah, sampai di sana uang saya tinggal Rp20.000. Tapi 20.000 zaman dulu ya masih lumayan lah. Saya diam di situ, ada orang kamu mau kemana? Wah, hampir ada polisi datang. Saya takut juga kan, saya tidak punya identitas apa. Saya bilang Pak, tolong Pak bawa saya aja. Terserah deh mau kerja karaoke atau apa terserah. Karena kan umur 12 tahun nggak sekolah, tidak punya pengalaman kerja ya. Akhirnya udah masuk ke karaoke, dijual sama bapak tadi. Saya kerja LC di Pontianak. Tapi saya nggak tahan karena di kota itu di tahun 99 saya naik 1 tahun ya umurnya, jadi 13-14 di situ. Angka kriminalnya tuh premanismenya tinggi waktu itu, jadi saya nggak betah. Saya bilang sama teman saya, ada nggak sih kota lain gitu, jangan di sini gitu kan. Wah di situ saya dianiaya gitu ya. Akhirnya ya sudah, kita ke perbatasan Indonesia dan luar negeri, yaitu Batam atau yang disebut Kepulauan Riau lah, saya di sana gitu. Dijual lagi sama teman saya. Karena kan untuk ganti ongkosnya dia gitu ya, maklumlah ya udahlah biar aja ya, memang keadaannya saya nggak punya uang kan. Iya. Gitu ya saat itu pikirannya ya. Ya seperti itu. Ya sampai di Tanjung Balai Karimun, saya kerja di karaoke. Saya bersyukur lagi nih,
Tidak lama di situ saya ditebus sama orang, tapi jadi istri keempat. Tapi awalnya nggak tahu. Jadi istri keempat. Udah jatuh, Iya. di tangga, Ya udahlah. Ya, habis kalian. ya sudahlah, terima aja daripada saya berada di lokalisasi takut penyakit ya, kan katanya ada penyakit ini gitu kan, penyakit kelamin lah gitu. Akhirnya sudah saya terima jadi istri keempat, dan saya punya anak 2 di situ bersama si pria ini. Tetapi umurnya nggak panjang, dia wafat dan saya harus meneruskan hidup. Dan saya mulai punya gengsi ya, sudah mulai dewasa punya anak di situ, sudah mulai ngerasa kayak nggak mungkin kerja di sini lagi gitu kan, malu gitu kan. Akhirnya saya pergi ke Batam. Sampai di Batam dengan kondisi anak 2 itu beda ya, insecure pasti ada. Yang tadinya kan waktu kerja seperti itu belum punya anak, dengan sudah melahirkan itu pasti beda gitu kan. Tetapi ada satu orang bilang gini, kamu tuh cantik kayak Barbie, jangan kerja jadi cewek kaca, naik aja jadi GRO. Sebenarnya bisa supervisor atau manajer, cuman pendidikan saya nggak ada, jadi saya nggak bisa. Akhirnya saya hanya jadi GRO, itu paling tinggi di atas LC. Sudah punya gaji, jadi tidak perlu harus melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu. Sudah dapat komisi dan lain-lain. Saya betah di situ lama, bolak-balik tuh dari Batam, Tanjung Balai Karimun, lihat anak. Lama-lama karena anak saya perempuan, kan ada ya pelajaran kalau di agama saya juga ada karma segala macam gitu kan. Wah, situ saya mulai berpikir gitu. Tetapi semakin saya pikir, saya semakin bingung mau tobat mau ngapain gitu kan. Dari kecil sudah di dunia malam, nggak tahu apa-apa. Itulah cara iblis membelenggu saya untuk nggak bisa tobat-tobat. Tapi hati saya ingin berhenti dan sudah muak dengan kehidupan saya seperti itu gitu. Satu hari saya ingat di pelajaran agama saya yang dulu, kalau pusing ya itu melakukan sembahyang lah gitu ya. Malam itu saya sudah pakai atribut lengkap, tetapi saya stop, ngeblank aja gitu, ngeblank. Saya nggak tahu lagi bacaannya gitu. Terus tiba-tiba saya mendengar satu suara. Suara itu bilang, ampuni kakakmu. Padahal saya pikir sudah lama ya, sudah tidak memikirkan hal itu gitu. Tetapi ya udah nurut aja, karena kan saya juga percaya ada alam gaib gitu kan, ada Tuhan, ada. Saya percaya itu walaupun saya nggak tahu Tuhan saya siapa gitu kan. Singkat cerita, ketika saya mendoakan abang saya yang melecehkan saya tenang. Yang tadinya beban tuh berat banget, lepas gitu. Terus saya tidur, saya mimpi masuk gereja. Loh kok gereja? Kenapa harus gereja? Harusnya kan tempat ibadah saya gitu. Ya udahlah, bangun tidur, saya pergi ke tempat kerja, biasa kan pakai baju yang kurang bahan ya Bapak Ibu. Tetapi hari itu ada something wrong gitu. Ada seperti bukan saya pergi, saya langsung pakai gaun yang sopan, saya pakai make up juga sederhana gitu. Kenapa kok Laura seperti itu, kata teman-teman gitu. Terus semua orang saya salamin nih selamat hari raya. Tapi ada satu orang bilang, maaf saya Natal katanya. Wah, saya kejar dia. Saya tanya, kenapa saya mimpi begini padahal saya bukan Kristen, saya bilang gitu kan. Kalau Tuhan sudah panggil, jangan keraskan hatimu, katanya seperti itu. Jadi saya takut ya, ada rasa takut kalau memang Tuhan panggil saya tuh, antara anugerah sama rasa takut itu, pokoknya 2 itu. Takut dipanggil ke alam bakar. Gitu ya. Iya, jadi ya udahlah, akhirnya saya terima. Saya datang ke gereja, ternyata jadi orang Kristen itu enggak, kalau orang kan bilang gini, jangan ke gereja nanti jadi orang Kristen. Ternyata tidak ya. Kalau diundang ke gereja itu bukan langsung jadi orang Kristen, enggak. Jadi mau jadi orang Kristen itu saya baru tahu ternyata harus belajar dulu tentang Yesus siapa, itu selama 1 bulan. Baru dibaptis. Tapi sebelum baptis ngaku dulu nih. Ada pakai susuk enggak, ada pakai jimat-jimatan enggak, ya kan? Ya ngaku aja memang. Ya. Ya, itu namanya pelepasan ya, Nyak. Di situ saya pelepasan, saya ngaku, saya makan bunga kantil, saya makan segala macam lah yang disuruh dukun makan itu ya, berlian, ditelan ya. Jadi sempet pakai susuk waktu Ada. itu. Maksudnya biar apa tuh pakai? Ya, biar laris gitu. Biar tajir ya, gitu ya. Biar banyak yang suka gitu. Cuman saya sudah mulai lelahnya waktu itu. Saya sampai bilang sama dukunnya, boleh nggak orang suka sama saya, tapi nggak pengen nyentuh saya bilang gitu. Ya nggak bisa, di mana ada suka pasti ada asmara, dan kata dukunnya begitu kan. Tapi saya nggak mau Pak, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, terserah kamu, pokoknya kamu hati-hati aja, karena pemikat ini kuat banget, orang ngeliat kamu akan cinta kayak gitu. Iya, kalau gitu kamu bikin penasaran, tapi jangan menjanjikan sesuatu.
supaya melindungi kamu, katanya gitu. Ya udah, akhirnya seperti itu. Terus saya satu hari benar, saya karena saya menolak, saya dianiaya. Itu saya pernah lari sampai sepatu saya ketinggalan, udah kayak Cinderella itu. Ya, jadi seperti itu saya lari. Jadi gitu, di dunia malam pun saya tidak tidak ada merasa tenang ya. Jadi ketika saya menerima Yesus, saya benar-benar ngerasa damai, tenang, tidak ada terancam gitu. Jadi saya free di dalam Yesus itu, saya benar-benar bebas. Karena itu tadi yang eh, Ibu Pendeta Elizabeth tanya, apa yang membuat saya bertahan sampai hari ini adalah ketika saya baca firman Tuhan, itu ada kekuatan. Ketika saya menjalaninya, mungkin bagi orang sesuatu kayak, ngapain sih masih muda tobat, ntar aja tobatnya kalau udah tua gitu kan. Tapi bagi saya itu sesuatu yang kayak rugi ya. Bagi saya sudah sia-sia lah gitu. Saya ngerasa kayak tadinya saya ikan di air asin, tetapi kok kenapa pindah ke air tawar seperti itu. Jadi kayak bukan duniaku lagi gitu. Jadi saya memutuskan sampai hari ini saya percaya Yesus. Bukan berarti saya sudah, kalau manusia kan suka bilang, ikut Yesus nggak kaya-kaya, enggak. Saya tidak mencari seperti itu. Karena kalau saya mau kaya, mungkin saya tidak meninggalkan semuanya untuk Tuhan kan. Jadi bagi teman-teman juga yang bilang suka menghina saya gitu ya, jadi orang Kristen hanya untuk sembako, untuk uang 100-200, no. Lihat, saya meninggalkan gaji saya semuanya untuk jalan Tuhan. Jadi terima kasih untuk kesaksian saya ini. Saya tidak mempermalukan diri saya ya. Banyak juga dari keluarga, dari teman-teman bilang, nggak perlu mengakulah, ngapain, tobat itu ngakunya sama Tuhan aja. Kenapa harus di media, banyak orang akan begini-begini. Saya yang penting kan bagi saya sudah izin sama suami, anak-anak saya juga sudah oke, dan saya juga bersyukur ya. Karena waktu saya 11 tahun janda, ingin menikah, saya bertahan sekali. Jangan sampai saya menikah dengan yang bukan Kristen. Saya bertahan. Sampai 11 tahun, saya percaya, saya bernajar sama Tuhan. Tuhan tolong kasih saya suami. Kalau saya nggak dikasih suami, saya akan jatuh terus dalam dosa. Saya bilang gitu. Saya berjanji 2 nazar saya. Yang pertama, saya akan bersaksi di seluruh gereja. Gereja itu siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dan kalau memang dipanggil kesaksian ke gereja, ya nggak apa-apa, puji Tuhan gitu. Dan yang kedua, saya akan menjaga diri saya, kesucian saya sebagai seorang istri. Terima kasih. Ya, panjang ya. Panjang. Kalau diceritakan nih saudari, bisa sampai berjam-jam, sampai malam minta nggak kelar-kelar. Nah, inilah Injil itu kekuatan Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi di dalam Injil itu ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang besar yang sanggup merubah hidup seseorang. Kita tidak pernah tahu jalan hidup kita, nggak pernah bercita-cita ingin jadi seorang pembunuh atau seorang PSK, nggak ada cita-cita kan dari kecil ya. Tetapi itulah kehidupan ya, kadang bisa terjadi dalam diri kita. Nah, saudara, indahnya kita, beruntungnya kita Yesus ketika kita mengalami masalah, kita proses masuk dalam tempat kekelaman, beruntungnya ya kita ada pengharapan ya, ada yang kita bisa harapin. Saya 11 bersaudara ya, yang 1 sampai 5 agamanya, kepercayaannya bukan di dalam Yesus. 6 ke bawah sampai 11 Kristen hancur. Nah, ketika mereka tapi udah bertobat sekarang, karena yang terakhir saya bertobat lebih dulu. Tapi ketika mereka menghadapi kesusahan, masalah, banyak keluh kesah yang mereka utarakan kepada saya. Tapi beda sebaliknya, saya mengalami masalah, keluh kesah, kayak ada sesuatu yang membuat saya kuat gitu. Nah, itulah Injil, Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara mengalami masalah, letih, lesu, dan berbeban berat, kata Tuhan, mari datang kepadaku. Ya, nah kesaksian ini saudara biarlah menjadikan suatu rema di hati kita, juga
praktek dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita tuh tidak selamanya berjalan mulus dan kita tidak pernah tahu arah hidup kita. Tapi ketika kita menerima Yesus, arah hidup kita dibimbing, dituntun, ya. Nah, puji Tuhan kalau hari ini Ibu Laura bisa hidup di dalam Tuhan, semua karena anugerah dan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Saudara mau dengar lagi kesaksiannya, nanti saksikan berikut di episode yang kedua. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, JS Ministry, sekali Yesus, tetap Yesus.